This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! I can't believe I will not find any work till now. All the people that promised to give me work just disappointed me. How am I going to feed my children when I don't have any money in my hand? Oh no. Wah, Jenny, kasihan sekali ya Bapak itu sedang dalam masalah. Iya betul Kak Stevi, Bapak itu sedang tidak punya pekerjaan. Dan ia bingung gimana caranya bisa membayar keperluan anak-anaknya Kak Stevi. Nah, adik-adik, apakah kalian punya usul untuk Bapak itu? Apa teman-teman? Apa usul kalian? Iya aku setuju. Berdoa. Kata teman-teman berdoa kepada Tuhan tuh Kak Stevi. Ada lagi yang bilang cari pekerjaan lain. Ya, itu bisa juga ya. Iya. Good. Oh, iya betul tuh Kak Stevi. Ada yang bilang percaya kepada Tuhan. Wah, jawaban adik-adik hebat semua. Sekarang mari kita dengar apa yang firman Tuhan jelaskan untuk menolong orang-orang yang sedang memerlukan sesuatu. Teman-teman, yuk kita mulai ibadah online Star Kids yang super keren ini. Duduk yang rapi, sopan dan nyaman. Hormati Tuhan ya. Dan menyanyilah dengan pujian penyembahan yang indah bagi Tuhan. Jangan lupa untuk tetap konsentrasi dan buka hati teman-teman untuk bisa merasakan hadiran Roh Kudus selama ibadah online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk ibadah online hari ini. Roh Kudus, hadirlah bersama kami selama kami beribadah online hari ini. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ya Roh Kudus, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang percaya akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin.
Kudus, kami mau memujimu. Selamat pagi, Roh Kudus. Ku buka hatiku, datang lagi ke hadiratmu. Jamahlah hatiku, ku rasakan hadiratmu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku Ada roti. Mama tadi bilang ada roti enak yang baru dibelinya di toko roti langganannya. Aku coba ah. Enak banget. Empuk. Terus lembut banget nih rotinya. Wah, enak banget makan rotinya. Ada Kareti. Iya nih, enak banget rotinya. Aku bisa berbagi sama Kareti karena masih ada satu lagi. Aduh, kamu baik banget. Adik-adik, he's very kind. It's okay. Udah buat Kareno aja. Enjoy. Ayo makan terus. Makan terus. Enjoy sekali dia. Adik-adik, lihat Kak Reno makan roti ini nih. Jadi mengingatkan saya pada kisah di Alkitab. Dan kisahnya ini ditulis dalam 4 Injil loh. Ada di Matius 14, Markus 6, Lukas 9, dan di Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Dan kita akan mempelajarinya yang ada dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Siap yuk dengerin? Kayaknya seru tuh. Aku mau denger Bible story. Karena cerita Alkitab itu selalu seru. Aku habiskan dulu ya Kareti. Oke. Oke. Habiskan, Sekarang habiskan. Aku habisin dulu. Oke, I'm ready. Alright, he's ready now.
Kak Reti lanjutkan ya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Selama Yesus berada di dunia ini, selalu saja orang mengikuti Yesus karena apa yang dilakukannya. Dan mereka menantikan mujizat terjadi. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yesus tahu kalau mereka sudah lapar ya. Dan Yesus ingin memberikan roti untuk orang banyak itu supaya mereka yang sedang lapar bisa makan. Makanya Filipus, salah satu murid Yesus, terkaget. Ia katakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar itu sama dengan upah 200 hari kerja di Israel. Sejumlah uang yang sangat besar, dan itu pun dengan uang sebanyak itu pun tidak akan cukup. Lalu tiba-tiba seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak orang ini?" Tapi itu hanya 5 roti saja loh. Aku saja kalau makan roti bisa lebih dari 1. Jadi ya itu paling cukup juga untuk kayaknya cuma 2 orang deh. Sedangkan yang lapar saat itu orang banyak yang berbondong-bondong. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Waduh, 5.000 orang laki-laki. Belum istrinya dan anak-anaknya. Wah, berarti banyak banget ya. Aku nggak bisa membayangkannya berapa roti yang harus dibuat untuk sebanyak orang itu. Wah, gimana nih? Adik-adik, mari kita lanjutkan penjelasannya yang lebih jelas melalui tayangan ini ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok.
ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Wah, miracle happened. Mujizat terjadi. Sungguh ajaib Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup mencukupi apa yang dibutuhkan orang-orang banyak itu. Hingga mereka kenyang. Bahkan Yesus tidak mau menyia-nyiakan kelebihannya, yaitu 12 bakul untuk dikumpulkan supaya tidak ada yang terbuang. Benar sekali. Sekalipun makanan berlimpah sampai lebih begitu banyak, tetapi perhatikan bukan? Tuhan Yesus menghargai berkat Allah, sehingga Tuhan Yesus tetap mengumpulkan kelebihannya bersama murid-muridnya itu. Setuju Kak Reti? Don't waste the food. Jangan buang-buang makanan. Hargai berkat dari Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya sanggup mencukupi apa yang diperlukan oleh perut kita, apa yang kita butuhkan secara jasmani nih, atau tubuh kita. Tetapi Tuhan Yesus juga bahkan menjadikan dirinya sebagai roti kehidupan. Oh, Yesus sebagai roti kehidupan. Gimana maksudnya Kak Reti? Coba yuk kita baca dalam Alkitab kita di Injil Yohanes 6 ayat 35. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Adik-adik, Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai roti hidup. Yesus rela memberikan dirinya di atas kayu salib. Tubuhnya tercabik untuk menunjukkan kasihnya pada kita, yaitu semua orang yang berdosa. Supaya kita yang berdosa ini diampuninya. Dan supaya kita tidak mengalami hukuman yang kekal, yaitu terpisah dari Allah. Sehingga kita semua yang percaya Yesus memiliki hidup yang kekal dan mengalami damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Tuhan yang sanggup mencukupi apa yang kita butuhkan secara jasmani dan juga secara rohani, yaitu hidup yang kekal untuk masuk ke dalam sorga. Apapun nih saat ini yang adik-adik sedang perlukan, yuk percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu. Bila adik-adik sedang berdoa supaya papa dan mama bisa membayarkan uang sekolahmu, ayo kita berdoa.
dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mencukupi apa yang adik-adik perlukan. Amin, amin. Aku juga mau percaya bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh keluargaku saat ini. Ayo adik-adik, let's trust God. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus saja sudah memberikan dirinya sendiri di atas kayu salib, apalagi untuk mencukupi keperluanmu. Dia Tuhan yang selalu memperhatikan apa yang kamu perlukan. Hanya kuatkan saja dan teguhkan hatimu. Semua orang yang berharap kepada Tuhan, ingat itu. Let's sing it. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Dan adik-adik, Kak Reti percaya Tuhan akan menolong apapun yang adik-adik perlukan. Seperti Bapak yang tadi kehilangan pekerjaan. Bapak itu pasti juga Tuhan perhatikan. Saat dia teguh hatinya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan berbelas kasihan dan pasti ada jalan keluar. Sekarang, ayo kita katakan semua yang menjadi keperluanmu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang memperhatikan segala keperluan kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang menjadikan dirimu roti hidup, roti kehidupan, yaitu dengan memberikan dirimu di atas kayu salib sehingga kami Tuhan diampuni dari dosa-dosa kami, bahkan kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau juga sanggup mencukupkan segala keperluan kami. Engkau sungguh Tuhan yang sangat mengasihi kami. Thank you Jesus, in Jesus name we pray. Amin. Wah, Tuhan Yesus sanggup mencukupi apa yang kita perlukan. Yes, Kak Stevi, Tuhan Yesus bahkan menjadikan dirinya roti kehidupan. Supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Yeay, sungguh besar kasih Yesus untuk kita semua. Yuk kita percayakan semua yang kita perlukan kepada Tuhan. Yes, dan percayalah Tuhan sanggup melakukan berbagai cara untuk mencukupi kebutuhan kita semua. Puji Tuhan untuk ribuan teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah online Star Kids. Terima kasih ya teman-teman untuk bantuan kalian yang sudah klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini kepada teman-teman kalian. Tetap tekun untuk sharing link ibadah online kita ya. Ayo bagi yang belum, sekarang klik like dan subscribe ya. Sehingga adik-adik akan selalu diingatkan untuk ibadah online yang terbaru setiap minggunya. Yuk klik now. 1, 2, 3. Klik! Yeay! Thank you teman-teman. Oh iya teman-teman juga bisa ikutan loh Zoom Anak Berdoa. Di hari Minggu
jam 5.30 sore yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Ayo kita berdoa untuk orang lain dan bangsa kita Indonesia. Ada juga loh Zoom Connect yang seru. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali di jam 5 sore. Adik-adik akan saling sharing firman Tuhan di Connect ini. Dan ada game seru dan hadiah dikirim ke rumah adik-adik. It's quiz time! Coba teman-teman tuliskan dengan lengkap ayat Yohanes 6 ayat 35. Lalu kirimkan langsung melalui nomor WhatsApp pada nomor hotline Sakis dan tunggu hadiahnya di rumah. Asik! Sekarang yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui memberikan persembahan. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Teman-teman, ibadah secara langsung atau ibadah onsite itu seru banget loh. Kalian bisa datang ke satelit atau gereja kita yang ada di Bandung Utara, di Kopo, atau di Pasir Koja. Alamat lengkapnya ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Ditunggu ya kedatangan kalian. Yeay, puji Tuhan adik-adik sudah tekun beribadah online sampai akhir. Tetap semangat ibadah ya. See you next week teman-teman. Bye-bye. Bye.